Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Saya benar-benar menyesal. Penyesalan hanya bisa menghibur diri kita sendiri, tapi bukan untuk menyelamatkan nyawa seorang pasien. Sama dengan kita belajar, bukan hanya teori, tapi yang lebih penting moral dan tanggung jawab. So mengajari. Apa dia kira dia sudah hebat? Sialan. Hati-hati, katanya dinding itu bertelinga. Oh, dok. Ada sesuatu, dok. Kamu pasti capek. Nih, makanlah. Sudahlah, nggak perlu marah. Hal itu akan merugikan kamu sendiri. Dan saya yakin, dengan kepandaianmu, kamu akan bisa mengalahkan dia. Besok, kamu boleh bertugas di gawat darurat. Di situ cukup kompleks. Dan itu bisa mendorongmu untuk bersaing dengan dia. Oke? Oke. Hai, ini Diana. Kebetulan saya lagi nggak ada di rumah, jadi saya nggak bisa angkat telepon. Jadi tolong tinggalin pesan aja. Nanti kalau saya udah kembali, saya akan hubungi kembali secepat mungkin. Halo, selamat siang dok. Ini saya Ibu Lili. Saya minta tolong dokter supaya segera datang karena Marwan anak saya kambuh lagi dok. Terima kasih. Halo, Bu Lili. Iya, ini Diana. Tolong dok segera datang ya dok. Saya segera ke sana, Bu. Iya, sekarang juga. Iya. Ya, Bu. Halo. Halo Rian, gimana kabar kamu? Baik. Kamu udah pulang ya? Makasih ya bunganya, bagus. Saya selalu memikirkan kamu, Dian. Saya rindu. Kamu jangan kemana-mana ya. Saya mau ke tempat kamu. Jangan, jangan sekarang, Gun. Saya mau pergi, ada janji sama pasien saya. Pasien? Emangnya kamu masih praktek? Jangan sekarang ya, Gun ya. Soalnya saya udah janji. Dian,
Padahal saya mau mengajak kamu. Ada apa, Dokter Bun? Ada masalah? Enggak kok. Enggak ada apa-apa. Minum ya. Cheers. Mas, tolong mas. Marwan, Marwan, berhenti. Dengar dong. Awas kalau maju. Enggak. Syukur. Pintunya tak tutupin, nggak bisa keluar. Aku sendiri yang bisa keluar. Bebas. Marwan! Kelakuan kamu itu menyebalkan, tahu? Dokter juga menyebalkan. Semuanya menyebalkan. Marwan, sayang dengar coba. Kalau Marwan mau dokter sayang sama kamu harus dengerin apa kata dokter, ya? Nah, Iya. coba sekarang kamu lihat, kamu ngerusakin rumah orang. Gak bagus kan? Mendingan sekarang kita pulang. Yuk. Ayo, pulang yuk. Nah, nih obatnya diminum dulu. Coba udah berapa hari nggak minum obat? Ayo, sehari, seminggu. Gitu dong, pinter namanya. Semuanya lagi ya. Stella, mari silakan masuk. Mbak itu datang. Mau mencari Marwan ya? Maaf, Bu. Ada yang saya ingin bicarakan. Silahkan.
Saya ngerti. Maaf atas kejadian anak saya tadi, Nak. Itulah, saya pindah kemari karena saya ingin ketenangan. Ingin bayi dalam kandungan saya ini sehat dan tidak terganggu. Tapi kenyataannya... Iya, saya ngerti. Ibu ngerti. Kalau memang tidak jadi juga, nggak apa-apa. Nanti uangnya segera Ibu kembalikan, Stella. Kalau begitu saya permisi. Maaf mengagetkan Mbak. Perasaan Ibu Lili waktu hamil dulu mungkin sama dengan perasaan Mbak sekarang. Anaknya sakit? Sejak kecil Marwan itu pendiam dan sangat pemalu. Dia lebih suka menyendiri dan juga bersembunyi. Mungkin karena hal itu perkembangan jiwa dan juga pola pikirnya jadi menurun. Apalagi guru-gurunya di sekolah selalu menghukumnya karena menganggap dia bodoh. Ditambah teman-temannya suka mengejek. Akhirnya dia jadi tambah tertekan. Sudah lama? Mula-mulanya sih dia cuma sering bolos sekolah. Tapi karena sering dihukum, dia melawan. Dan akhirnya dia suka teriak-teriak dan tertawa sendirian tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Anda psikiater? Sudah 2 tahun ini dia jadi pasien saya. Kalau saja mereka menyerahkan dia pada saya lebih cepat, kemungkinan dia untuk sembuh mungkin lebih besar. Tapi sayangnya mereka lebih percaya pada guna-guna, mistik, dan juga dukun. Sekarang bagaimana cara menyembuhkannya? Itulah yang sekarang sedang dilakukan. Ya, semaksimal mungkin. Maafkan saya tadi sedang kalut. Maksud saya takut kalau bayi dalam kandungan saya ini jadi terganggu. Dia itu kumat karena sudah nggak pernah mau minum obatnya lagi. Dia merasa dijauhkan. Ya itu semua salah saya sih. Karena waktu saya keluar dari rumah sakit, saya nggak sempat ngasih tahu dia. Saya nggak menyangka kalau dia begitu perasa. Pada dasarnya dia itu sama dengan kita. Punya emosi, punya perasaan, dan dia juga masih punya kepribadian. Nah, dengan perhatian, kesabaran, cinta, dan kasih sayang akan sangat banyak menolong dia. Maksudmu? Dengan bantuan dari keluarganya, kemudian juga dari orang-orang yang dekat dengan dia. Seharusnya saya tidak menceritakan hal ini sama Mbak. Maaf, saya sudah mengganggu. Selamat siang. Siang. Nak, ini uang sewa rumah Ibu kembalikan. Maaf, Ibu tidak memberitahukan kamu kalau di sini ada orang sakit. Maafkan Marwan, dia telah mengagetkan kamu. Tadi Dokter Diana kemari. Dia banyak cerita tentang Marwan. Ya. Ketemu dengan Dokter Diana itu merupakan keberuntungan buat kamu. Dia banyak membantu kami dan Diana itu dokter yang baik. Iya, dia dokter yang baik. Rumah ini sangat menarik. Ditambah lagi dengan adanya bunga-bunga segar. Bu, saya butuh bantuan Ibu untuk menata rumah ini. Maksudmu, kamu tidak jadi pindah dari rumah sini? Terima kasih. Ibu sangat terima kasih sama kamu. Kamu memang wanita yang baik. Marwan
hanya butuh perhatian dan bimbingan. Di sini saya bisa belajar banyak dengan Ibu, terutama mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran bayi saya. Katanya pergi seminggu, baru 2 hari kau udah pulang. Selama saya pergi, saya dengar ada yang mencoba-coba mencuri kesempatan. Saya nggak ngerti maksud kamu. Sudahlah, jangan pura-pura. Hubunganmu dengan... Kamu minum apa? Kopi, teh, jus? Apa saja. Oh ya, bunga-bunga yang saya kirimkan sudah kamu terima kan? Iya. Tapi kok cepat layu ya? Minum, Gun. Kita ini bukan remaja lagi, Dian. Untuk apa berpura-pura? Kan lebih baik berterus terang. Saya ingin kamu jadi istri saya. Rupanya kamu nggak suka minum air putih. Saya buatkan kopi ya. Jangan lagi menghindar, Dian. Saya tahu bagaimana perasaan kamu. Sudah bertahun-tahun saya mencari. Akhirnya saya menemukan kamu. Diana, saya ingin sekali bisa hidup dengan kamu. Saya akan menjaga kamu sampai selamanya. Begini cara kamu melamar saya. Kalau kamu tidak suka, kita bisa bertunangan lebih dulu kan? Kita kan belum lama kenal. Jadi, kamu menolak lamaran saya? Halo? Iya, saya sendiri. Oh, Ibu Lili. Kenapa, Bu? Marwan bikin masalah lagi? Enggak. Oh, Marwan baik-baik aja. Oh ya? Nggak jadi pindah? Bagus dong. Aduh, saya jadi ikut seneng, Bu. Kenapa? Bunga. Oh, bunga yang itu. Kenapa, Bu? Marwan mau tahu nama-nama bunga itu. Loh, Ibu kan bisa. Ya udah, oke. Mana Marwannya? Halo, Marwan. Ini Dokter Diana. Iya. Kalau bunga yang dari dokter itu namanya bunga mawar. Bukan. Kalau yang warnanya ungu, terus di satu tangkai ada banyak bunganya, itu namanya bunga anggrek. Itu hadiah dari dokter untuk Marwan. Dirawat yang baik ya. Iya. Ya udah ya. Dadah. Ternyata bunga-bunga yang saya kirimkan itu kamu berikan sama pasien kamu. Jangan marah dulu. Ternyata apa yang selama ini saya kirimkan buat kamu tidak berarti apa-apa. Dengar dulu, biar saya jelaskan. Kalau bunga itu dari Johan, apa akan kamu berikan juga untuk orang lain? Dia sudah tahu hubungan kita. Seharusnya dia tidak menggunting dalam lipatan.
Entah bagaimana cara menjelaskannya. Tapi masalah ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya ingatkan kamu. Saya sudah banyak melihat laki-laki seperti dia. Kamu jangan terlalu berharap untuk mendapatkan dia. Maksud kamu? Masuk. Kenapa kamu? Kok kelihatan letih sekali? Apa kamu nggak salah? Tugas-tugas hari ini memang melelahkan kita semua, Diana. Ada apa sebenarnya? Gunawan sudah pulang. Saya tahu. Dia sudah mencari kamu. Dia sudah tahu tentang kita. Entah kenapa, saya merasa sangat bersalah. Itu karena kebaikan kamu, Diana. Tapi kata Gunawan, Saya tidak akan membiarkan kamu jatuh ke pelukan Gunawan. Diana, semua ini buat kamu. Saya nggak pernah percaya sama yang namanya Gunawan. sepertinya saya belum pernah mendengar keterus-terangan kamu tentang masa lalu kamu. Kalau kamu memang berniat untuk menghadapinya dengan lapang dada, untuk apa menutupinya dari saya? Ceritakan. Biar bagaimanapun pahitnya, saya harus tahu. Supaya saya bisa menghadapinya. Apa arti masa lalu itu buat kamu? Tentu saja itu sangat penting. Ya, setidaknya saya bisa lebih mengerti tentang diri kamu. Jo, saya ingin bisa lebih memahami perasaan kamu dan berbagi rasa dengan kamu. Kenapa sekarang kamu ingin tahu masa lalu saya? Karena Gunawan? Atau karena sekarang kamu tidak bisa menerima keadaan saya seperti ini? Tolong jangan katakan itu. Sungguh, saya ingin ikut menanggung semua beban hati kamu, seberat apapun itu. Buat apa? Supaya saya tidak terpengaruh omongan orang. Supaya semuanya jelas. Supaya hubungan kita jadi jernih. Dian, saya harap kamu mau mengerti. Ini masalah yang sangat pribadi buat saya. Ini masalah pernikahan yang gagal gara-gara pihak ketiga. Saya rela bercerai sama dia gara-gara pihak ketiga. Saya ingin dia bahagia. Sudah. Sekarang saya sudah mulai bisa mengerti. Kamu nggak salah, Ju. Kamu yang disakiti. Dia melamar kamu. Saya rasa dia terlalu cepat. Mirip kamu kan? Dian, pernikahan itu suci. Terlalu suci. Jadi kalau membiarkan kamu menikah dengan Gunawan, itu sama saja dengan membiarkan kamu masuk mulut buaya. Tapi kalau... Tapi apa? Dian, tapi kalau membiarkan kamu menikah dengan pria yang pernah gagal, itu juga tidak adil buat kamu. Jadi, biarkan aja waktu yang menjawab. Kedatangannya begitu tiba-tiba dan sudah merubah pandangan saya terhadap dia. Terus terang, dia sudah merusak suasana kerja saya. Kamu kerja bakti lagi? Bukan. Cuma waktu saya baru pulang dari rumah Marwan, dia marah-marah. Katanya karena kelamaan nunggu. Pasien kamu itu kambuh lagi. Kamu tahu nggak? Ada cerita menarik. Apartemennya Ibu Lili, ibunya Marwan, sudah ada yang nyewa sekarang. Seorang wanita muda yang sedang menunggu kelahiran bayinya. Dia itu sempat kaget sih waktu ngelihat Marwan ngamuk dan mau membatalkan sewa apartemen itu. Tapi begitu saya jelaskan, akhirnya dia mau ngerti.
kamu udah pernah ketemu sama orang yang mau nyewa itu? Iya, dia itu wanita muda yang baik dan menarik. Saya akan kenalkan sama kamu. Siapa tahu nanti kamu juga tertarik. Janji ya? Johan, aku sudah kembali kemari. Tapi aku tetap berharap tidak bertemu dengan kamu. Meski terkadang ada keinginan untuk melihatmu diam-diam di rumah sakit. Tapi keinginan itu cepat-cepat kutekan. Karena suatu saat aku akan menemuimu dan memberikan suatu kejutan istimewa buatmu. Dariku, Stella. Waduh, rajinnya ngurus tanaman. Mbak Stella. Pantesan tanaman di sini bagus-bagus. Nggak tahu yang kamu tahu yang ngerawatnya. Iya, Mbak. Mbak mau pergi dulu ya ngirim surat. Kamu baik-baik di rumah, ya? Apa enggak Marwan aja yang ngirimin? Marwan juga bisa kok ngirimin surat. Biar enggak capek. Nggak usah, Mbak juga bisa. Kamu lanjutin aja ngurus tanamannya ya. Hai, mau kemana? Dokter sendiri mau kemana? Mau ke tempat kalian? Ikut yuk. Tapi antar saya dulu ke kantor pos ya. Keputusan Mbak untuk tetap tinggal di apartemen itu membuat Bu Lili sangat gembira. Saya suka kok apartemen itu. Dan terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Jangan begitu. Tindakan Mbak yang sangat bijaksana itu akan sangat membantu perkembangan kesehatan Marwan. Dokter Diana sudah menikah? Papa saya bilang, saya ini ibarat bunga yang harum, tapi cuma untuk dinikmati sendiri. Kacau nggak tuh? Lihat tuh, tadi Marwan yang siram. Rajin ya dia. Makanya Marwan itu sebenarnya gampang kok untuk dikasih pengertian, asal kita mau ngerti dia. Mbak tinggal sendirian ya? Nggak ada keluarga saya yang tinggal di kota ini. Terus Mbak ke kota ini untuk apa dong? Maaf Mbak, saya cuman agak heran. Nggak apa-apa kok. Kamu dokter yang baik dan penuh perhatian. Terima kasih. Duduk. Nggak usah, terima kasih. Saya buru-buru. Tapi yang jelas saya senang berteman sama Mbak. Kalau Mbak nggak keberatan, saya mau sering datang ke sini. Malahan, saya juga mau memperkenalkan pacar saya sama Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak. Tapi jangan kaget kalau nanti suatu saat saya datang ke sini mendadak. Hati-hati dokter. Mari Mbak. Apa ini? Satu foto pun nggak ada. Saya sudah berusaha, Bos. Hanya itu yang bisa saya kumpulkan. Dasar bodoh kamu. Oke, kalau gitu saya tunggu. Tapi ingat, kamu jangan coba-coba membongkar semua ini. Beres, Bos. Rahasia ini tak perlu terbongkar. Nih. Sudah selesai meriasnya? Ibu, saya kan lagi nyoba bedah pemberian dokter Warsa. Bagian juga kan. Jangan seenaknya menuduh orang ya. Nih, ada surat untukmu. Dasar laki-laki, udah dikasih enak minta yang enak lagi.
Biasanya kau terima surat senyum-senyum. Kartu mati. Dari laki-laki ya? Ini untuk Dokter Fardan. Untuk Pak Lim. Ini surat dari Dokter Diana. Surat dari Dokter Diana? Buat siapa, Bu? Untuk Dokter Johan. Yang satunya lagi? Dari Nggak siapa? tahu. Nggak ada namanya. Surat kaleng. Nggak ada nama dan mengirimnya. Apa maksudnya? Dokter Gun, tunggu. Dokter Gun. Ini ada surat dari Dokter Diana. Ditujukan untuk Dokter Johan. Bagaimana kalau Dokter Gun yang menyampaikannya pada Dokter Johan? Oh ya, ada juga surat kaleng buat Dokter Johan. Aneh ya. Dalam surat ini nggak ada nama dan alamat pengirimnya. Saya kira ada yang bisa Dokter Gun lakukan. Kamu kasihkan saja sendiri sama Dokter Johan ya. Dokter Gun ini gimana sih? Siapa tahu dalam surat ini Dokter Gun bisa mendapatkan apa-apa tentang Dokter Johan. Iya kan? Ya, terima kasih ya. Pagi, Dok. Pagi, Sus Rana. Oh ya, Dokter Johan sebentar. Tadi ada 2 pucuk surat untuk dokter. Sudah terima? Belum. Kalau tidak salah, tadi Suster Susan memberikannya pada Dokter Gun. Misi, Dok. Terima kasih ya. Iya. Iya, silakan masuk. Ada apa, Dokter Johan? Saya dengar Dokter Gun menyimpan 2 pucuk surat buat saya. Oh iya, saya hampir lupa. Padahal tadi saya bermaksud memberikan langsung sama dokter. Ini suratnya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu nggak mungkin bisa dapetin Diana. Karena surat tanpa pengirim itu akan menjadi penghalang. Pindah. Stella pindah. Buat apa? Kemana dia? Apa Rasta ikut bersama dia? Tapi kenapa mesti kota ini? Johan, kenapa kau ini? Apa maumu sebenarnya? Kau sudah menemukan gadis yang cantik dan baik. Diana sudah menerimamu apa adanya. Apalagi? Kenapa kau nggak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Stella, Johan? Ayo, Johan. Ayo lupakan Stella. Tinggalkan jalan lama itu. Jangan sia-siakan cinta dan perhatian Diana. Ayo, Johan.
Salah apa aku ini? Aku tahu Stella, cinta tidak harus memiliki. Tapi kenapa kita nggak boleh berteman? Stella, kamu mempermainkan saya, Stella. Kalau kamu nggak mencintai aku, kenapa kamu nggak peduli sama aku? Kamu anggap apa aku ini, Stella? 10 tahun kita bercinta tapi nggak ada artinya. Keterlaluan kamu. Hai Diana, mau kemana? Ada urusan apa kamu kesini? Kebetulan saya habis nengok pasien, rumahnya di sekitar sini. Jadi ya, saya coba-coba cari kamu. Dan ternyata nasib saya memang mujur. Bilang aja kamu tahu mobil saya masuk bengkel, terus kamu pura-pura lewat sini, iya kan? Dian, kamu itu wanita yang pintar. Tapi seandainya saya jadi kamu, saya pasti akan selidiki dulu kenapa Dr. Johan sampai pisah dengan istrinya. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja, kan? Suster. Pasien siapa itu? Saya ingin bicara dengan kamu. Apapun yang kamu mau bilang sama saya nggak suka. Dian, saya nggak ngerti apa maksud kamu. Ternyata kamu itu penipu. Apa kamu pikir perempuan itu sama seperti persinggahan yang bisa kamu datengin kapan aja kamu mau? Kalau kamu sudah menemukan wanita yang selama ini kamu cari-cari, apalagi gunanya saya? Dian, ini tidak seperti yang kamu lihat. Masalah Cukup. ini, Dian, saya bersama dia hanya masa lalu.